Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, materi kali ini adalah jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jadi setelah kalian mengerjakan neraca saldo yang telah sama antara debit dan kredit itu belum tentu sesuai kenyataan. Maka dari itu perlu diadakan jurnal penyesuaian yang nanti akan kita lanjutkan untuk membuat kertas kerja perusahaan dagang. Anak-anakku semua, kita mulai dari data yang berupa neraca saldo usaha dagang barokah. Jadi ini Bu Teguh telah membuat neraca saldo usaha dagang miliknya UD Barokah akhir Desember 2019. Akun yang perlu kamu perhatikan ini untuk perusahaan dagang, perbedaannya ada akun persediaan barang dagang. Jadi ini hasil dari kulaan-kulaan itu, akun nominalnya pembelian, akun realnya adalah persediaan barang dagang yang ada. Jadi ini yang ada di neraca saldo ini adalah persediaan barang dagang awal, namanya itu. Kemudian ada piutang dagang sampai dengan utang dagang, modal prive ini hampir sama dengan perusahaan jasa. Nah, yang membedakan lagi ini adalah akun nominal yang berupa penerimaan, yaitu penjualan. Jadi ini penjualan ini berlaku baik penjualan tunai maupun kredit. Jadi pada akhir periode dalam neraca saldo ini penjualannya ini adalah 144 juta. Ada potongan penjualan 1 juta, retur penjualan 3 juta. Kamu perhatikan, penjualan selalu dikredit, potongan penjualan dan retur penjualan ada di debit tempatnya. Normalnya begitu. Selanjutnya, di sini ada akun pembelian. Nah, pas kulaan itu istilahnya akun pembelian. Pembeliannya 100 juta. Kemudian saat membeli itu mengeluarkan beban angkut pembelian 6 juta. Berarti ini dua-duanya ini ada di debit. Ini nanti sifatnya menambah. Jadi pembelian nanti selain barang dagang itu dijual lagi pasti akan ditambah dengan biaya angkut pembelian ini. Makanya dua-duanya ada di debit. Kalau yang penjualan tadi, penjualan ada di kredit, retur potongan ada di debit, berarti mengurangi jumlah penjualan. Begitu. Nah, sekarang lanjutnya adalah retur yang membedakan, akun yang membedakan itu adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Ini di akuntansi jasa tidak ada. Jadi nanti pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur dan potongan pembelian, ini namanya adalah pembelian bersih. Begitu nanti hitungannya, tapi itu nanti dulu. Selanjutnya, seperti biasa, kalau perusahaan jasa ada beban gaji sama, ada beban iklan dan ada beban lain-lain. Nah, kamu ketahui debit kredit jumlahnya sama, tapi ini belum tentu sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, untuk menyesuaikan dengan kenyataan, ini UD Barokah membuat data penyesuaian. Data yang pertama, persediaan barang dagang akhir periode 25 juta. Berarti awalnya tadi 16 juta, setelah terjadi jual beli pada akhir periode stok of 6 itu 25 juta. Begitu. Yang kedua, perlengkapan yang terpakai 2 juta. Yang ketiga, sewa dibayar di muka yang telah jatuh tempo 1 juta. Ini sama dengan perusahaan jasa kemarin. Yang keempat, perlu penyesuaian peralatan, disusutkan 10% dari harga perolehan. 4 juta tadi harga perolehannya. Yang kelima, iklan yang masih harus dibayar. Nah, untuk perusahaan dagang ini ada 2 macam metode untuk membuat jurnal penyesuaian. Metode yang pertama adalah ikhtisar rugi laba, metode ikhtisar rugi laba. Metode yang kedua adalah metode harga pokok penjualan. Metode ini hanya berlaku untuk data nomor 1 tok. Nomor 2, 3, dan 4 itu sama dengan perusahaan jasa.
Jadi yang membedakan itu metode eksisa rugi laba dan metode harga pokok penjualan ini hanya berlaku untuk mengenolkan persediaan barang dagang awal dan memunculkan barang akhir. Jadi yang beda nanti dari kedua sistem itu hanya nomor 1 saja. Dah, selanjutnya coba kamu lihat ini jurnal penyesuaiannya udah Teguh buat. Saya tinggal menjelaskan saja biar cepat. Nah, jurnal penyesuaian pakai eksisa rugi laba. Kalau kita pakai eksisa rugi laba, jurnal penyesuaian yang menyatakan bahwa persediaan barang dagang akhir periode 25 juta. Artinya ini adalah barang yang sesungguhnya, yang sesuai kenyataan dan nanti harus muncul di neraca akhir kertas kerja. Begitu. Maka dari itu harus mengenolkan persediaan barang awal. Caranya adalah ini ya. Barang dagang awal itu yang di sini, persediaan barang dagang debit 16 juta, debit. Maka harus dienolkan. Berarti harus kita kredit ini, dikredit ini melalui jurnal penyesuaian. Jadi debitnya eksisa laba rugi 16 juta, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Itu nomor 1, belum selesai. Setelah itu, jadi ini anggap saja 1A. 1B-nya memunculkan barang akhir. Persediaan barang dagang akhir ini adalah ngambil dari data ini. 25 ini dipindahkan ke sini. Kemudian mengkredit eksisa rugi laba. Ini jurnal penyesuaian jika memakai metode eksisa rugi laba. Itu nomor 1. Kalau yang nomor 2 sama dengan yang dulu. Jadi soalnya tadi perlengkapan yang masih perlengkapan yang terpakai 2 juta. Artinya kamu tidak usah ngitung-ngitung lagi. Ini 2 juta ini merupakan beban perlengkapan. Jadi mendebit beban perlengkapan, mengkredit perlengkapan. Artinya perlengkapan yang ada di neraca saldo sebesar 6 juta ini terpakai 2 juta. Maka harus dikurangi 2 juta. Ini dikredit 2 juta. Tinggal 4 juta. Itu nanti di dalam neraca akhir. Yang berikutnya, sewa dibayar di muka. Tadi ada sewa dibayar di muka di neraca saldo, ada sewa dibayar di muka jumlahnya 4 juta. Nah, ternyata ini yang telah jatuh tempo itu adalah 1 juta. Berarti sewa dibayar di muka yang semula harta ada di debit, ini nanti harus dikurangi 1 juta karena sudah jatuh tempo. Dan yang jatuh tempo 1 juta itu sudah bisa dicatat sebagai akun beban. Jadi akan muncul beban sewa 1 juta dan kita akan mengurangi, mengkredit sewa dibayar di muka 1 juta. Begitu. Selanjutnya yang keempat. Tadi penyusutan di peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Harga perolehannya 4 juta. Berarti mendebit beban penyusutan peralatan 4 juta, mengkredit akumulasi penyusutan peralatan. Ingat, peralatan beda dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan ini habis pakai, jadi tidak disusutkan, langsung habis dia. Tapi kalau beban penyusutan untuk peralatan harta tetap, maka hanya disusutkan saja. Jadi wujudnya tetap 1 tapi nilainya menyusut sebesar 400. Maka di sini tidak boleh kamu mengkredit peralatan gitu, tidak boleh. Jadi harus akumulasi penyusutan peralatan. Artinya peralatan yang harganya 4 juta tadi nilainya berkurang 400.000. Begitu. Dan data yang terakhir itu adalah iklan yang masih harus dibayar. Jadi kita masih harus membayar beban iklan sebesar 1 juta. Artinya beban kalau belum kita bayar, kita punya utang. Nah, utang itu tidak boleh dimasukkan ke utang dagang atau utang yang lain, tapi harus spesifik. Oh, yang belum dibayar iklan berarti utangnya ya utang iklan. Kamu harus mendebit beban iklan, mengkredit utang iklan. Itu. Ini jika pakai metode eksisa rugi laba. Nomor 1-nya seperti ini.
lek nanti kita pakai metode harga pokok penjualan, nomor satunya berbeda, tetapi nomor 2, 3, 4 sama pengerjaannya. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian metode harga pokok penjualan. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian metode HPP ini, yang akan kita masukkan itu adalah akun persediaan barang dagang awal. Jadi sama dengan yang Istisar Labarugi tadi, mengenolkan barang awal dan memunculkan barang akhir ini. Berarti nomor 1 ini bisa disebut yang 1A itu adalah mendebit HPP mengkredit barang awal. Ini barang awal ini asalnya dari neraca saldo, kita nolkan, kita hapus. Dan ini kita debit persediaan barang akhir. Oh, ini salah ya, ini harusnya jumlahnya tadi 25 juta. Ini ya, 25 juta kita mendebit barang akhir dan kita mengkredit HPP sebesar 25 juta. Ini. Jadi nanti barang awalnya 0 muncul barang akhir. Begitu. Ini dari neraca saldo, ini dari data penyesuaian. Selanjutnya, setelah mengenolkan barang awal memunculkan barang akhir, kalian harus mengenolkan akun pembelian dan kerabatnya. Pembelian dan kerabatnya ini, pembelian, beban angkut pembelian. Ini di sini ini maksudnya dikredit. Karena kita mengenolkan akun pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Jadi, yang di neraca saldo, pembelian dan beban angkut ini debit, harus kita nolkan, kita pindah ke kredit. Dan yang dikredit ini, retur dan potongan pembelian, kita pindah ke debit. Akun tandingannya adalah harga pokok penjualan. Tampilannya seperti ini. Jadi kita mendebit HPP sebesar jumlah pembelian ditambah beban angkut pembelian. Jumlah keduanya ini 106 juta kita masukkan ke debit dengan nama akun HPP. Kemudian kita akan mendebit retur pembelian dan potongan pembelian. Ini yang semula tadi neraca saldo ada di kredit, maka kita debit biar 0 nantinya di dalam neraca. Jadi di dalam neraca saldo setelah disesuaikan kertas kerja ini nanti 0 semua ini. Nah, kemudian kita mengkredit HPP 6 juta ini. 6 juta ini asalnya dari 5 ditambah 1 juta. Atau untuk mengingat-ingat ini, kamu bisa menghitung HPP ini dengan cara persediaan awal ya. Kemudian yang didebit loh ini. Persediaan awal likut. Persediaan awal, pembelian dan beban angkut. Dikurangi yang dikredit ini ya, retur pembelian, potongan pembelian dan persediaan barang dagang akhir. Jadi walikut repotkir. Ini hasil dari jumlah harga pokok penjualan. Jadi rumus HPP itu walikut repotkir. Sing didebet yang normalnya didebet itu walikut ini pindah kredit, yang repotkir pindah di debit. Semula ada di kredit. Itu tadi tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan 2 metode. Selanjutnya, anak-anakku semua, sekarang kita lanjutkan memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Nah, di dalam neraca saldo ini semua sudah diisi seperti neraca saldo awal tadi. Dan untuk kertas kerjanya
Kita mulai dengan mengisi jurnal penyesuaian. Ini tadi sudah saya isikan. Yang pertama adalah untuk mengenolkan barang awal dan memunculkan barang akhir. Nah, kita isi dulu yang metode X sisa rugi laba. Nih, jadi untuk yang X sisa rugi laba tadi kita mendebet X sisa rugi laba sebesar barang awal, yaitu 16 juta. Seperti ini. Pasangannya adalah persediaan barang awal ini. Jadi ini 16 kredit, 16 debit. Ini 16 juta. Selanjutnya tadi kita mengkredit sebesar X sisa rugi laba 25 juta. Nih. Dan memunculkan barang akhir. Mendebet barang akhir ini pasangannya. Jadi ini debit, pasangannya kredit. Demikian juga tadi. Ini sisa debit, barang akhir awalnya ini kredit. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk metode sisa rugi laba itu yang jurnal nomor 1 cara memasukkan seperti itu. Dari ini sisa rugi laba debit kredit ini keduanya ini pindahkan ke NSSD tanpa mengubah posisi. Jadi pasangan ini debit kredit ini pindahkan ke sini ke NSSD. Masing-masing tetap ada di debit dan di kredit dengan jumlah yang sama. Selanjutnya masukkan ini pasangan 2 ini masukkan ke lajur rugi laba. Jadi dibawa ke lajur rugi laba dua-duanya. Ini yang perlu diperhatikan. Karena nanti kalau kita bahas yang metode HPP itu akan berbeda cara pengerjaannya. Jadi laba rugi dua-duanya bawa ke NSSD, dua-duanya bawa ke rugi laba. Nah, untuk yang persediaan barang dagang ini debit ditambah debit dikurangi kredit. Artinya ini yang debit ini 16 juta, kreditnya 16 juta berarti 0. Debit kurangi kredit 0, yang muncul adalah barang akhir. Ini kita masukkan ke NSSD dan kita bawa ke neraca. Karena apa? Karena dia akun real, kode akun 1. Jadi yang kode akun 1, 2, 3 bawa ke neraca. Kode akun 4 dan 5 bawa ke rugi laba. Ini kas ya. Tidak ada penyesuaian berarti lanjut. Jumlahnya tetap. Seperti di perusahaan jasa dulu. Piutang dagang nanti juga begitu. Tidak ada penyesuaian ya langsung saja kita isi 3 juta. Begini. Nah, dari NSSD karena ini harta kode akun 1, maka kita bawa ke neraca seperti ini. Dah 3 juta. Nah, selanjutnya untuk akun perlengkapan. Untuk akun perlengkapan tadi di dalam jurnal penyesuaian kita mendebit perlengkapan. Jadi kita mendebit perlengkapan 2 juta karena terpakai, kita mengkredit perlengkapan. Maka sepasang ini kita masukkan. Debit, kredit. Perlengkapan, neraca saldo debit, kita kurangi 2 juta karena dikredit tinggal 4 juta. Bawa ke neraca. Nah, untuk yang beban, kita kasih kode ini. Jadi di bawahnya kita tulis beban perlengkapan, kodenya lanjutannya ini. Persis dulu seperti akuntansi jasa dulu. Kita debit, penyesuaiannya kita bawa ke NSSD dan karena kode akun 5 kita bawa ke rugi laba. Selanjutnya untuk sewa dibayar di muka, tadi yang terpakai atau yang jatuh tempo 1 juta. Maka kita buatkan beban sewa, kita debit 1 juta. Jurnalnya tadi gitu. Terus sewa dibayar di muka, kredit 1 juta. Sewa dibayar di muka, debit 4 juta, neraca saldo, dikredit 1 juta, berarti dikurangi. Debit sama kredit dikurangi, tinggal 3 juta. Saldonya ada 3 juta. Seperti itu. Terus selanjutnya beban penyusutan peralatan juga begitu. Beban kita kasih kode 5. Jadi 520 ini lanjutannya. 400 kreditnya sudah ada di sini akumulasi penyusutan peralatan. Kalau akumulasi penyusutan peralatan di neraca saldo kredit
Di penyesuaian kredit berarti kredit sama, kredit ditambahkan. Jumlahnya 1.400.000 kita taruh di kredit juga. Dan karena ini kodenya 1, akun ini lawannya dari akun peralatan ini yang mengurangi jumlah harga perolehan peralatan, maka kita tulis di neraca juga di kredit. Seperti itu. Yang terakhir tadi ada beban iklan, utang iklan. Beban iklan kita debit 1 juta, kemudian kita mengkredit utang iklan. Utang ini kode akunnya 2, karena sudah ada 211 tadi utang dagang, lanjutnya 212. Ini utang, sepasang ini beban iklan, utang iklan. Ini beban gaji, sebentar, beban salah ini ya. Jadi beban gajinya tidak ada penyesuaiannya, berarti tetap 20 juta. Nih. Dan untuk beban iklan debit 1 juta. Berarti 4 juta ditambah 1 juta berubah menjadi 5 juta. Nah, jadi kode akun 5 semua nanti harus dibawa ke NSSD dulu dan dibawa ke neraca. Semua angka yang ada di dalam semua akun ini harus melewati NSSD dulu. Jadi misalnya utang dagang ini 12 juta. Nah, di sini juga harus ada 12 juta begitu. Terus dibawa ke neraca karena utang. Kodenya 2 ada di kredit dan seterusnya. Ini kalau kita pakai metode ikhtisar laba rugi. Nah, saya lanjutkan sekarang. Untuk membedakan antara metode ikhtisar laba rugi dan HPP itu di sini. Ini pasti kita ganti dengan akun HPP. Begini. Yes. Yang ini juga pasti berubah. Ini kosong dulu, tidak boleh. Cara pengerjaannya. Nah, untuk membedakan antara ikhtisar rugi laba dengan HPP, ini kita harus nulis di sini dulu. Jadi langsung nulis harga pokok penjualan. Yang berbeda hanya untuk nomor 1 saja. Untuk yang nomor 3, 4, 5, ya 2, 3, 4, 5, penyesuaian 2, 3, 4, 5 tetap. Jadi tidak ada perubahan. Nah, sekarang jurnal untuk HPP tadi kan kita tetap akan mengenolkan barang awal, memunculkan barang akhir. Untuk persediaan barang dagang ini tetap seperti ini. Dibawa ke neraca juga tetap. Yang membedakan hanya pembelian. Kita mengenolkan pembelian. Kalau pembelian debit di penyesuaian harus kita kredit. Kita kredit 100 juta. Begini. Jadi pembelian dan kerabatnya tok. Ini beban angkut pembelian 6 juta debit harus kita kredit di sini. Persis dengan jurnal yang kita buat di atas tadi. Nah, sehingga di sini nanti kamu perhatikan coba. Pembelian 100 juta debit. Kemudian dikredit 100 juta. Maka tidak akan muncul di NSSD. Ini kosong. Jadi di sini kosong sampai ke samping kosong semua. Beban angkut pembelian juga ini kosong, habis sudah. Jadi sudah dinolkan. Demikian juga untuk retur pembelian. Retur pembelian ini kan kredit harus didebit 5 juta. Jadi dienolkan. Begini. Terus 1 juta kita enolkan untuk mengenolkan potongan pembelian. Berarti ini kredit. Di penyesuaian debit 0. Selisihnya gak ada. Ini juga kredit di neraca saldo, neraca penyesuaian debit berarti selisihnya 0. Dan untuk yang HPP ini adalah HPP debit itu kita isi. Jadi di kolom ini penyesuaian HPP debit kita isi total HPP yang ada di debit. Berarti HPP debit itu isinya adalah jumlah dari persediaan awal, pembelian dan beban angkut
walikut. Kalau kita jumlahkan berarti 122 juta. Sedangkan yang dikredit adalah retur, potongan, dan persediaan akhir. Repotkir. Itu harus diingat-ingat. Rewalikut. Kemudian kreditnya adalah repotkir. Wes dieling-eling temenan. Jadi ini kita isi 122 juta debit, yang kreditnya 31 juta. Nah, bedanya ini kalau sisa rugi laba tadi kan pasangan mereka berdua itu pindahin enggak boleh ini. Enggak boleh dikurangkan tapi harus dipindahkan dua-duanya, tetap tempatnya. Sing kiri yo kiri, sing kanan yo kanan. Sampai ke rugi laba. Tapi kalau HPP beda. Kamu harus mengurangkan HPP debit dengan HPP kredit. Jadi 122 juta harus kamu kurangkan dengan 31 juta. Nah, kamu tahu di sini debit sama kredit kan banyak debitnya. Berarti selisihnya itu milik debit. Sehingga ketemu harga pokok penjualannya 91 juta. Taruh di NSSD debit dan bawalah ke rugi laba. 91 juta. Ini bedanya. Lek tadi kan sepasang kalau istighsar rugi laba. Sepasang barang awal akhir. Bawa ke NSSD, bawa ke rugi laba. Kalau HPP tidak boleh. Harus selisihnya ini. Jadi seperti ini. Nah, untuk itu kalian wajib mencoba mengerjakan lanjutan dari pekerjaan kertas ini, baik metode laba rugi maupun metode HPP. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Kamu tinggal melanjutkan ini saja sampai nanti ketemu berapa laba atau rugi. Nah, tinggal melanjutkan ini, nanti kamu bisa melihat contoh-contoh yang ada di buku sumber. Anak-anakku semua, itu tadi cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan dua metode, yaitu sisa rugi laba dan HPP, sekaligus cara membuat kertas kerja. Nah, untuk itu selanjutnya kalian praktekkan sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Kamu selesaikan sampai kalian semua mengetahui berapa jumlah laba atau rugi yang diperoleh oleh usaha dagang barokah tersebut. Cara selanjutnya kamu kan bisa melihat kertas kerja perusahaan jasa yang pernah kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.